Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kami sekarang ada di Jakarta. Di depan Monumen Nasional Monas. Nah, kami ingin mengajak teman-teman berkunjung ke Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran. Jadi oke ya teman-teman. Nah, ini dia Museum Nasional Indonesia yang baru direstorasi sesudah kebakaran beberapa waktu yang lalu. Oke ya. Nah teman-teman, ini juga kunjungan kami yang pertama sesudah restorasi. Cukup lama ini diperbaiki ya teman-teman, 1 tahun lebih kalau nggak salah. Oke, jadi teman-teman di sini nanti kalau berkunjung ke sini di Museum Nasional Indonesia yang baru ini ya, baru direstorasi ini, Anda teman-teman wajib membeli tiket ya, tiket sebesar 25.000 untuk warga negara Indonesia. Tapi sekarang tidak ada tiket cash lagi, jadi harus pembayarannya online atau pakai debit boleh, pakai kartu e-tol boleh, pakai Brizi juga boleh. Pokoknya tidak ada pembayaran cash lagi. Oke teman-teman, sekarang kami ingin mengajak teman-teman untuk berkeliling ke Museum Nasional Indonesia yang baru direstorasi. Nah sebelumnya kami ingin mengajak ke tempat ini, tepatnya di depan ini ada sebuah patung gajah. Ini hadiah dari Raja Thailand beberapa waktu yang lalu. Nah, Siam, Kerajaan Siam 1871. Nah, ini patung gajah. Oke, ini hadiah dari Raja Siam ya, Thailand sekarang deh, 1871. Dan perlu diketahui bahwa Museum Nasional Indonesia ini adalah dibangun oleh Belanda ya, Hindia Belanda. Jadi ini warisan kerak dari Hindia Belanda. Oke teman-teman, untuk episode pertama ini kami ingin mengajak teman-teman untuk berkeliling di tempat yang baru, karena ini memang sesuatu yang baru dengan restorasinya yang agak sedikit lebih canggih dari beberapa waktu yang lalu. Kalau Anda lihat video Misteri Sumatera, kami sudah pernah ke sini, tapi waktu itu belum terjadi kebakaran. Nah sekarang sudah berbasiskan teknologi, masuknya juga oke, sekarang juga sudah oke ya teman-teman. Kita masuk dulu ke Museum Nasional Indonesia. Apakah ada perubahan-perubahan? Sepertinya ada. Yang mana nih Pak? Oh ini. Udah canggih sekarang, udah canggih. Thank you Pak, udah direstorasi. Ayo. Titip tas dulu teman-teman, kita titip tas dulu. Oke teman-teman, sesudah tadi kita nitip tasnya dulu, kita akan melihat sebahagian kawasan yang baru diperbaiki di Museum Nasional Indonesia ini ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ini daripada prasasti, penemuan-penemuan arkeologi yang berhubungan dengan Nusantara. Tapi ini sudah banyak berubah nih. Kalau dilihat dari video-video kami yang pertama, akan banyak masih ada. Ini patung ini aja masih ada nih. Nanti kita akan bahas ini. Patung apakah ini? Nanti deh. Kita keliling-keliling dulu ya teman-teman, karena ini agaknya ada yang berubah, terutama taman ini, Taman Arca. Dulu ini nggak boleh ke tengah nih, sekarang udah boleh. Taman Arca, Pavilion Memori Kertarajasa. Anda tahu siapa Kertarajasa? Oke, inilah prasasti. Kita akan bahas nanti ini satu-satu ya teman-teman, karena ini ada tempat yang agak berubah. Tapi inilah Museum Nasional Indonesia pasca restorasi.
Nah, di sini tempatnya asik banget. Oke, teman-teman, menjadi tempat spot-spot yang mantep. Ini prasasti, Anjul ke Ladang. Next deh kita cerita ya. Kita keliling-keliling dulu. Tapi tempat ini sudah banyak berubah. Inilah Museum Nasional, menjadi tempat sebuah sejarah yang penuh dengan misteri. Dulu saya bertugas di sebuah kementerian. Ini menjadi tempat untuk penelitian awal sebelum kami terjun ke daerah-daerah di Indonesia. Dulu wilayah tugas saya itu kan Jawa, Lombok, sama Sumatera. Jadi di sini banyak prasasti-prasasti peninggalan yang ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, bahkan Kalimantan pun masih ada. Oke, teman-teman, ini banyak tempat-tempat. Situ ada pameran dan ini dia. Ternyata ini salah satu ruang yang kebakaran belum selesai direstorasi. Ini dulu ada tempat banyak di dalam ini. Ternyata belum semua. Banyak pusaka-pusaka yang nggak tahu deh membayangkannya. Kami ada videokan dulu. Ya, mudah-mudahan itu masih bisa dilihat, tapi sepertinya belum semua ternyata selesai direstorasi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya di episode pertama. Kita akan bahas di episode kedua. Oke, teman-teman, waktu kita berkunjung ini, hari ini ada pameran pesona keris Nusantara, Museum Nasional Indonesia. Nah, kita keliling-keliling dulu ya teman-teman di pameran pesona keris Nusantara ini sebelum kita nanti akan melakukan observasi peninggalan yang ada di museum ini. Ternyata belum semua tempat yang dibuka, teman-teman. Karena saya tahu betul situasinya di sini banyak yang belum terbuka. Ternyata masih banyak perbaikan-perbaikan, tapi kita kesini dulu ya. Pameran pesona keris Nusantara, Indonesia Heritage Agency. Ini ruangannya. Wah, ternyata teman-teman, pesona keris Nusantara. Wah, ini dia pesona keris Nusantara. Jadi ada film tentang merawat keris. Oh iya teman-teman, ini di depan sengaja saya ini ada bule orang luar negeri. Satu hal yang perlu diketahui, kalau informasi dari Museum Nasional Indonesia, orang luar negeri itu kalau datang ke Indonesia dia pada umumnya ke museum dulu, terutama orang Amerika, Eropa, Jepang, dan Cina itu pada umumnya datang dulu dia ke museum. Jadi pengunjung terbesar di museum itu sebenarnya orang luar negeri di sini. Apalagi yang dari Belanda ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita keliling-keliling di pesona keris Nusantara. Keren nih bos, keren. Ini nggak tahu nih sampai tanggal berapa pamerannya. Nah, ini ada kisah relief Candi Sukuh, tempat kerja pandai besi dalam bentuk bilah keris pada abad 14 Masehi, berarti di tahun 1300. Keren kan? Berapa ratus tahun yang lalu sudah ada pandai besi untuk membuat keris. Percayalah, pembuat keris zaman dahulu itu lebih mantap kekuatannya daripada keris yang sekarang. Karena keris dulu kan nggak sembarangan punya. Kalau sekarang mah di mana aja bisa jual, ya kan? Keris KW-KW banyak sekarang. Oke, ini dia keris seni, teknologi seni dan spiritual. Oke teman-teman, mungkin ada beberapa episode yang saya akan teruskan di pesona keris Nusantara ini supaya kita bisa mengerti jejak sejarah keris di Indonesia, diantaranya ditemukan pada prasasti dan relief candi abad ke-9-10 Masehi, seperti pada prasasti Karangtengah 842, prasasti Tukmas 875, dan prasasti Rukam 907 Masehi, 1000 tahun yang lalu, dengan jelas menyebutkan senjata tajam yang disebut keris sebagai sesaji atau profesi pandai besi. Sebuah relief di Candi Sukuh menggambarkan tempat kerja pandai besi bentuk bilah keris yang kita kenal ini. Pada sisi dinding lainnya tampak secara jelas mengenakan keris dengan diselipkan pada pinggangnya.
Seni tempa keris menunjukkan betapa tingginya teknologi meteorologi yang dikuasai nenek moyang bangsa Indonesia. Anda tahu maksudnya meteorologi itu udah seperti supernatural. Sebagai karya budaya adiluhung, keris lahir melalui proses panjang dan dilandasi nilai-nilai budaya dan spiritual yang syarat makna. Nah, spiritual zaman dulu kan itu di era Hindu dan Buddha. Jadi dia akan berbaur dengan aroma mistis. Ya sekarang juga begitu sih. Apapun yang terjadi agama sekarang juga kalau udah baur keris kan akan berbenturan dengan aroma mistis. Bahan dari dasar keris seperti besi, baja, meteorit, nikel ditempa berulang-ulang hingga menghasilkan guratan-guratan motif abstrak maupun figuratif yang disebut pamor. Seorang pembuat keris mendalami ilmu spiritual, ilmu psikologi, ilmu anatomi, seni bela diri, bahasa tanda lingkungan zaman, dan dilandasi kemampuan sastra yang tinggi. Keris dikerjakan dengan penuh ketelitian serta visualisasinya dengan syarat makna simbolis, sehingga keris yang dihasilkan seolah-olah hidup dan memiliki jiwa. Nah, keris memiliki fungsi dasar senjata, fungsi berkaitan dengan daur hidup manusia dari lahir hingga meninggal. Ini makna yang paling bagus nih. Keris dikerjakan dengan penuh ketelitian visualisasi dengan sama syarat makna simbolis, sehingga keris dihasilkan seolah hidup dan memiliki jiwa. Saya ulang. Keris dikerjakan dengan penuh ketelitian serta visualisasinya syarat makna simbolis, sehingga keris yang dihasilkan seolah-olah hidup dan memiliki jiwa. Paham teman-teman? Makanya keris zaman dulu sakti mandraguna. Konon bisa diperintahkan terbang kemana saja. Kalau Anda pernah lihat kisah di Kalimantan tentang mandau, mirip-mirip itu sebenarnya. Kalau di Kalimantan namanya mandau, mungkin di sini keris. Nah, hanya keris di sini sekarang sudah tidak memiliki, tidak semualah. Udah sulit sekarang mencari keris yang memiliki seolah hidup dan memiliki jiwa. Karena sekarang kalau ada keris ya hitung-hitungannya jiwanya dihitung dengan apa? Uang. Nah, itu bedanya. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya, makanya keris-keris zaman dahulu itu powernya masih ada. Kalau kita banyak menemukan keris-keris zaman dahulu, makanya disimpan di museum ini masih mempunyai power teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, keris-keris di sini bukan keris-keris kaleng-kaleng teman-teman. Ini sebenarnya keris-keris yang masih mempunyai power. Teman-teman. Makanya dia dirahasiakan, dilindungi dan dijaga. Bahkan ada beberapa keris itu kalau kacanya dipecahkan hidup alarm semua di sini. Oke teman-teman, berhubung di sini episodenya sangat panjang dengan keris-keris yang sakti mandraguna, saya akan bagi beberapa episode ya. Ini episode pertama dari Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional Indonesia. Next kita mulai dari episode selanjutnya, episode kedua. Biar kita keliling.